Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Triana. Saya dari kelas 11 IPA 2. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis yang berjudul Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat atau MSG terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Karya tulis ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir sekolah mata pelajaran biologi. Langsung saja ke bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Makanan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupan mereka. Sebagai salah satu unsur pokok, makanan menjadi hal penting, sehingga dibutuhkan variasi, misalnya dalam hal rasa ataupun kesehatan. Air-air ini banyak penyedap rasa yang sering digunakan sebagai salah satu bahan aditif pada makanan. Salah satu penyedap rasa yang sering digunakan adalah garam buatan yang sering disebut dengan vetsin, yang mempunyai bahasa ilmiah monosodium glutamat dan sering disebut micin oleh orang pada umumnya. MSG sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu rumah tangga sebagai bahan bumbu pelengkap dalam masakan. Sehingga jika diberi MSG, masakan akan terasa lebih sedap, gurih, dan makin kuat rasa masakannya. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa mengonsumsi MSG secara berlebih dari kadar yang telah ditentukan oleh BPOM akan berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya yaitu Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Gejala-gejala penyakit ini yaitu kesemutan pada bagian punggung dan leher, kulit memerah, kelelahan, mual, dan lain sebagainya. Selain biasa dipakai sebagai bahan bumbu pelengkap dalam masakan, MSG pula ternyata bisa digunakan sebagai larutan dalam pupuk cair. Hal ini karena MSG mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satunya yaitu tanaman tomat. Tomat merupakan tumbuhan dari anggota genus Solanum. Buah tomat akan berubah warna dari hijau menjadi merah apabila sudah matang. Tomat memiliki beberapa khasiat, salah satunya yaitu dapat mencegah kanker. Selain biasa digunakan sebagai bahan bumbu pelengkap dalam masakan, tomat juga ternyata dapat dikonsumsi secara langsung tanpa diproses terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah karya tulis yang berjudul Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat atau MSG terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tadi, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana proses pemupukan tanaman tomat yang diberi pupuk dengan larutan MSG. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Dan yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan pertumbuhan tanaman tomat yang diberi pupuk dengan larutan MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi pupuk dengan larutan MSG. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bab 3 yaitu pembahasan. Di bab 3 ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu proses pemupukan tanaman tomat yang diberi larutan MSG. Poin 2 yaitu pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Dan poin yang ketiga yaitu perbedaan pertumbuhan tanaman tomat yang diberi larutan MSG dengan yang tidak diberi larutan MSG. Oke, langsung saja ke poin pertama. Di poin pertama saya akan menjelaskan bagaimana dosis dan cara memupuk tanaman tomat. Dosis yang digunakan untuk memupuk tanaman tomat dengan larutan MSG yang pertama yaitu 1 sendok makan Ajinomoto dilarutkan ke dalam 20 ml air. Yang kedua, per tanaman tomat diberikan 20 ml air dengan larutan MSG. Yang ketiga, pada hari di mana tanaman tomat tidak disiram larutan MSG, digunakan air untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Cara memupuk tanaman tomat dengan larutan MSG ini memiliki 7 langkah. Langkah pertama yaitu larutkan bubuk Ajinomoto ke dalam air.
Lalu aduk hingga bubuk Ajinomoto tersebut tercampur merata dalam air. Langkah kedua yaitu siram pupuk Ajinomoto tersebut ke atas pusat tumbuh tanaman tomat sekitar 3 minggu setelah benih ditanam. Langkah ketiga yaitu pupuk Ajinomoto ini diberikan setiap 1 minggu sekali. Langkah keempat yaitu mengukur tinggi kedua tanaman tomat setiap 1 minggu sekali. Langkah kelima yaitu mengamati perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman tomat seperti pertambahan jumlah daun pada tanaman tomat yang diberi pupuk larutan MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi pupuk larutan MSG. Langkah keenam yaitu mencatat hasil pengamatan dan penelitian yang terjadi selama 1 bulan penuh. Langkah ketujuh yaitu melampirkan foto hasil tanaman tomat yang diberi larutan pupuk MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi pupuk larutan MSG. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pemberian monosodium glutamat terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel berikut, pemberian larutan MSG sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Pertumbuhan tanaman tomat tersebut pun berbeda-beda setiap minggunya. Tinggi tanaman tomat yang awalnya sekitar 1 cm karena peneliti mengambil tanaman tomat yang berasal dari biji setelah diberi larutan MSG pada minggu pertama tumbuh dan bertambah 1,6 cm menjadi 2,6 cm. Pada minggu kedua, tumbuh dan bertambah 4,8 cm menjadi 7,4 cm. Pada minggu ketiga, tumbuh dan bertambah 4,7 cm menjadi 12,1 cm. Serta pada minggu keempat, tumbuh dan bertambah 4,2 cm menjadi 16,3 cm. Selain pertumbuhan tinggi tanaman tomat, terdapat pula pertumbuhan jumlah daun pada tanaman tomat. Pada minggu pertama, terjadi pertumbuhan jumlah daun yang awalnya sebanyak 3 helai menjadi 6 helai dengan ukuran yang kecil seperti tunas. Pada minggu kedua, terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 10 helai dengan ukuran yang kecil dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 16 helai. Pada minggu ketiga, terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 8 helai dengan ukuran yang kecil dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 24 helai. Pada minggu keempat, terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 7 helai dengan ukuran yang kecil dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 31 helai. Di poin 3, saya akan menjelaskan perbedaan pertumbuhan tanaman tomat yang diberi larutan MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel tersebut, terdapat perbedaan antara tanaman tomat yang diberi larutan MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG. Perbedaan tersebut sangat terlihat jelas baik pada tinggi tanaman tomat maupun pada pertumbuhan jumlah daun tanaman tomat. Pada tabel tanaman tomat yang diberi larutan MSG, tinggi tanaman tomat yang awalnya sekitar 1 cm karena peneliti menggunakan tanaman tomat yang berasal dari biji. Pada minggu pertama, setelah diberi MSG, tumbuh dan bertambah 1,6 cm menjadi 2,6 cm. Pada minggu kedua, tumbuh dan bertambah 4,8 cm menjadi 7,4 cm. Pada minggu ketiga, tumbuh dan bertambah 4,7 cm menjadi 12,1 cm. Serta pada minggu keempat, tumbuh dan bertambah 4,2 cm menjadi 16,3 cm. Sedangkan pada tabel tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG, tinggi tanaman tomat pada minggu pertama tumbuh dan bertambah 2,5 cm menjadi 3,5 cm. Pada minggu kedua, tumbuh dan bertambah 3,2 cm menjadi 6,7 cm. Pada minggu ketiga, tumbuh dan bertambah 2,7 cm menjadi 9,4 cm. Serta pada minggu keempat, tumbuh dan bertambah 4,6 cm menjadi 14,0 cm. Pertumbuhan daun tanaman tomat yang diberi larutan MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG mengalami perbedaan.
Untuk tanaman tomat yang diberi larutan MSG, pada minggu pertama terjadi pertumbuhan jumlah daun yang awalnya sebanyak 3 helai menjadi 6 helai dengan ukuran yang kecil seperti tunas. Pada minggu kedua, terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 10 helai dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 16 helai. Pada minggu ketiga, terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 8 helai dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 24 helai. Pada minggu keempat, terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 7 helai dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 31 helai. Sedangkan pada tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG, pada minggu pertama terjadi pertumbuhan jumlah daun yang awalnya sebanyak 3 helai menjadi 5 helai dengan ukuran yang kecil seperti tunas. Pada minggu kedua terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 6 helai dengan ukuran yang kecil dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 11 helai. Pada minggu ketiga terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 9 helai dengan ukuran yang kecil dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 20 helai. Serta pada minggu keempat terjadi pertumbuhan jumlah daun sebanyak 5 helai dengan ukuran yang kecil dan terjadi pertumbuhan ukuran pada daun yang tumbuh sebelumnya menjadi 25 helai. Kemudian, penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama yaitu pemupukan tanaman dengan menggunakan larutan MSG hanya memerlukan modal sedikit tetapi menghasilkan efek yang besar bagi tanaman. Cara pemupukan tersebut pun sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu dengan melarutkan MSG ke dalam wadah yang berisi air. Hal tersebut pun bisa dilakukan saat ketika akan menyiram tanaman. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu tanaman tomat yang diberi larutan MSG tumbuh dengan baik dan terus mengalami perkembangan setiap minggunya, serta selalu bertambah tinggi. Selain tumbuh tinggi, tanaman tomat pun mengalami penambahan jumlah daun yang segar dan tidak layu. Kemudian, kesimpulan yang ketiga yaitu pertumbuhan tanaman tomat yang diberi larutan MSG dengan yang tidak diberi larutan MSG mengalami perbedaan. Tanaman tomat yang diberi larutan MSG lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG, serta pertumbuhan jumlah daunnya pun sangat berbeda. Kemudian, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut. Seharusnya, masyarakat bisa lebih mengoptimalkan manfaat dari MSG itu sendiri. MSG selain biasa digunakan sebagai bahan bumbu pelengkap dalam masakan, ternyata bisa juga digunakan sebagai pupuk untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Dan masih banyak manfaat dari MSG itu sendiri. Di zaman yang semakin modern ini, seharusnya kita bisa menjadi manusia yang lebih kreatif. Karena banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan sesuatu yang kelihatannya tidak berguna menjadi sesuatu yang layak pakai dan memiliki daya guna. Tak lupa pula, hendaknya apa yang kita ingin ciptakan bisa bernilai ekonomis dan bermanfaat baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Berikut adalah lampiran foto tanaman tomat yang diberi larutan MSG dengan tanaman tomat yang tidak diberi larutan MSG pada minggu keempat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang saya ucapkan tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh gambar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.